Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan penugasan peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 2022 dengan materi agenda ketiga, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN, berupa video monolog mengenai analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan Smart Governance. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenalkan, saya Yunita Rapun, ahli pertama dokter di UPT Puskesmas Sekatak Buji yang saat ini menjadi peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Bulungan golongan 3 tahun 2022. Pembahasan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan Smart Governance dalam video ini berisi yang pertama, identifikasi isu instansi, lalu data dan fakta terkait isu, dampak isu jika tidak terselesaikan, pihak-pihak yang terdampak isu, identifikasi core isu dengan metode APKL dan USG, analisis penyebab isu dengan fishbone diagram, serta gagasan kreatif menyelesaikan core issue. Pada saat ini, penulis telah mengidentifikasi 6 isu yang ada di instansi. Isu-isu tersebut antara lain, yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan PRB atau program rujuk balik oleh pasien di Puskesmas Sekatak Buji. Yang kedua, kurangnya kepatuhan kontrol dan minum obat rutin pada pasien TB di Puskesmas Sekatak Buji. Yang ketiga, banyaknya obat oral pasien yang tidak terpakai dan menumpuk di ruang IGD Puskesmas Sekatak Buji. Yang keempat, kurang lengkapnya catatan medik pasien rawat inap di Puskesmas Sekatak Buji. Yang kelima, ketersediaan sumber daya kesehatan yang belum optimal di Puskesmas Sekatak Buji. Serta yang terakhir, penduduk miskin belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Sekatak Buji. Isu pertama, belum optimalnya pemanfaatan PRB oleh pasien di Puskesmas Sekatak Buji. Data dan faktanya, angka capaian PRB di Puskesmas Sekatak Buji belum mencapai target. Masih ada pasien PRB yang tidak melakukan pengobatan rutin, serta pasien lebih suka berobat di rumah sakit. Sehingga dampaknya adalah pengobatan intensif pada pasien kronis menjadi tidak maksimal, serta kepatuhan pengobatan pada pasien kronis menjadi semakin rendah. Pihak-pihak yang terdampak adalah pasien dan keluarga pasien. Isu kedua, kurangnya kepatuhan kontrol dan minum obat rutin pada pasien TB di Puskesmas Sekatak Buji. Data dan faktanya, tingginya angka kejadian penyakit TB di wilayah kerja Puskesmas Sekatak Buji, serta tingginya angka kejadian drop out atau putus obat pasien TB di Puskesmas Sekatak Buji. Sehingga dampaknya adalah akan semakin meningkatnya penyakit TB, terjadi resistensi obat yang menyebabkan pengobatan menjadi sulit dan berdampak pada angka kematian akibat penyakit TB yang meningkat, serta peluang terjadinya TB MDR yang menyebabkan pasien akan menjalani pengobatan ulang yang lebih lama dan lebih banyak. Pihak-pihak yang terdampak adalah pasien dan keluarga pasien, serta masyarakat secara luas. Isu ketiga, banyaknya obat oral pasien yang tidak terpakai dan menumpuk di ruang IGD Puskesmas Sekatak Buji. Data dan faktanya, obat di ruang IGD tersedia dalam bentuk kemasan unit tunggal siap konsumsi. Tapi dalam pelaksanaannya, obat tersebut sering tidak terpakai lagi, misalnya oleh pasien yang hanya observasi di IGD atau pasien rawat inap dengan perubahan dosis atau penggantian jenis obat setelah dokter melakukan visite. Dampaknya adalah penggunaan obat menjadi tidak efektif dan efisien, serta meningkatnya beban anggaran pembiayaan dalam penyiapan obat. Pihak-pihak yang terdampak adalah bagian farmasi yang bertanggung jawab dalam penyiapan obat serta tenaga kesehatan. Isu keempat, kurang lengkapnya catatan medik pasien rawat inap di Puskesmas Sekatak Buji. Data dan faktanya, masih ada rekam medis yang dikembalikan ke dokter penanggung jawab untuk dilengkapi. Dampaknya adalah kerugian dari segi pembiayaan, di mana berkas rekam medis yang belum lengkap tidak dapat diserahkan untuk diberi kode diagnosa untuk proses pengklaiman. Pihak yang terdampak adalah Puskesmas. Isu kelima, ketersediaan sumber daya kesehatan yang belum optimal di Puskesmas Sekatak Buji. Data dan faktanya, terjadi rangkap tugas dan rangkap tugas jaga pada petugas kesehatan di Puskesmas Sekatak Buji. Dampaknya adalah
Petugas puskesmas tidak maksimal dalam pengerjaan tugas dan menjadi kelelahan. Pihak yang terdampak adalah tenaga kesehatan itu sendiri dan masyarakat yang mendapat pelayanan. Isu keenam, penduduk miskin belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Sekatak Buji. Data dan faktanya, masih banyaknya masyarakat yang datang berobat namun tidak memiliki BPJS Kesehatan, serta masih terdapatnya masyarakat yang tidak mengerti pengurusan pembuatan BPJS Kesehatan. Dampaknya adalah pelayanan menjadi tidak efektif pada kasus tertentu, di mana pasien memerlukan layanan rujukan menolak rujuk karena tidak punya BPJS Kesehatan. Pihak yang terdampak adalah pasien dan keluarga pasien, serta puskesmas. Dampak lainnya adalah biaya yang dikeluarkan pasien tentu menjadi lebih besar, serta dana kapitasi puskesmas menjadi rendah. Berdasarkan permasalahan atau isu yang telah diperoleh, maka isu tersebut akan diuji untuk menghasilkan isu utama atau core issue. Yang pertama, identifikasi core issue menggunakan metode APKL. Identifikasi menggunakan metode APKL menghasilkan isu pertama, isu kedua, serta isu kelima memenuhi standar aktualitas, problematika, kelayakan, serta kehalayakan untuk berpotensi menjadi core issue. Langkah selanjutnya adalah identifikasi core issue dengan metode USG. Ketiga isu yang telah ditapis sebelumnya akan ditapis kembali dengan melihat skala urgensi, seriousness, dan growth yang menghasilkan isu kurangnya kepatuhan kontrol dan minum obat rutin pasien TB di Puskesmas Sekatak Buji memenuhi standar isu yang mendesak, serius, dan harus segera diselesaikan. Isu yang terpilih adalah kurangnya kepatuhan kontrol dan minum obat rutin pada pasien TB di Puskesmas Sekatak Buji. Langkah selanjutnya adalah dengan analisis penyebab isu menggunakan fishbone diagram yang menghasilkan beberapa hal yang menyebabkan kurangnya kepatuhan kontrol dan minum obat pasien TB. Di antaranya yaitu dari segi manusia, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pasien, pengetahuan, pendapatan, dan pendidikan yang rendah, lalu tenaga kesehatan yang kurang, serta petugas program TB yang merangkap tugas lain. Dari segi metode, hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan serta strategi edukasi yang belum optimal. Dari segi lingkungan, hal ini disebabkan karena lokasi puskesmas yang jauh dari tempat tinggal pasien, tidak adanya pemantau minum obat atau PMO, serta lingkungan yang tidak mendukung. Dari segi material, hal ini disebabkan karena banyaknya obat-obatan dan lamanya pengobatan TB. Lalu, media pengingat kontrol dan minum obat yang tidak ada, serta media penyuluhan yang kurang. Gagasan kreatif menyelesaikan core issue. Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah tidak adanya media pengingat untuk kontrol dan minum obat TB, maka hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, dengan membuat kartu kuning atau kartu pantau TB. Yang kedua, membuat puzzle patuh TB, serta yang ketiga adalah membuat media pengingat elektronik, bisa dalam bentuk WhatsApp group atau SMS yang disebut sebagai daring TB. Untuk mengatasi strategi edukasi yang belum optimal, maka dapat dilakukan dengan pengadaan media edukasi seperti leaflet dan edukasi kepada pasien, pengawas minum obat atau PMO, dan petugas pustu atau puskesmas pembantu. Berikut merupakan ilustrasi kartu kuning atau kartu pantau TB. Kartu ini berisi nomor, tanggal kontrol yaitu tanggal pasien datang mengambil obat, dosis obat, fase pengobatan, serta tanggal kembali sebagai pengingat kepada pasien kapan harus kontrol kembali. Kartu ini akan selalu dibawa pasien pada saat datang kontrol ke puskesmas. Berikut merupakan ilustrasi puzzle patuh TB. Puzzle patuh TB terdiri dari gambar paru TB yang berlubang atau belum ditempeli stiker, dan juga stiker warna merah dan kuning yang fungsinya adalah untuk menempel.
Setiap selesai minum obat, pasien akan menempelkan satu stiker di gambar paru TB yang berlubang sesuai dengan warnanya. Warna merah untuk tahap 2 bulan pertama, serta warna kuning untuk tahap 4 bulan berikutnya. Puzzle patuh TB yang sudah penuh ditempeli stiker menandai pengobatan telah selesai. Berikut adalah ilustrasi daring TB. Yang pertama adalah membuat WhatsApp group. WhatsApp group ini berisi pasien TB dan pemantau minum obat, dokter, pemegang program TB, serta petugas pustu. Selanjutnya adalah melakukan update dan upload. Jadi, setiap hari pasien atau pemantau minum obat melaporkan foto pasien minum obat ke dalam WhatsApp group. Selanjutnya, petugas akan melakukan checklist pasien yang sudah minum obat. Jika ada yang belum mengirimkan laporan foto, maka petugas akan melakukan teguran dengan menelpon balik atau melakukan kunjungan rumah. Hal ini menitik beratkan pada pengaktifan respon cepat terhadap pasien yang belum minum obat. Serta yang terakhir adalah WhatsApp group ini berisi kata-kata semangat untuk pasien dan pemantau minum obat dalam menyelesaikan pengobatan dan dapat juga digunakan sebagai media konseling antara pasien dan dokter. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.